jangan sempat ada image bahwasanya Nurul Ilmi itu adalah sekolah elit. Selama ini itu sih yang sering ke kuping Jangan, kita ya. iya, kalau abang konsepnya enggak. Jangan sampai Jangan sampai itu. Jangan sampai itu kan sekolah orang kaya, sekolah mahal, sekolah ini gitu. Jangan sampai kalimat itu ada ya. Jangan muncul. sampai kalimat itu ada. Walaupun yang sudah membuming selama ini mungkin didengar-dengar orang kan gitu. Nah, kita mempolanya gini. Banyak kita buat ajang-ajang di sekolah untuk menggali potensi anak-anak. Pengembangan diri kan banyak. Jangan cuma hanya pengembangan diri. Setiap pengembangan diri itu kita expose dan kita bawa anak-anak. Termasuk abang loh yang lomba ajang apapun itu selain yang bergengsi non bergengsi yang lokal interlokal itu selalu dampingi anak-anak. Karena kenapa? Karena ketika orang itu gagal di lomba itu yang mereka lihat pertama siapa? Jangan sempat down dia. Udah ada kita di situ yang memeluk dia kan. Nah, jadi intinya kenapa saya kayak tadi jangan yang elit, masih banyak anak-anak yang di luar sana berprestasi dia di bidang akademik non akademik tapi dari segi finansial nggak mampu. Banyak itu 100% Nurul Ilmi sekarang ini membantu itu loh. Gratis dari uang baju, buku semuanya di asramanya gratis, makannya gratis. Kalau orang tuanya nggak mampu tapi akademiknya secara akademik mampu. Itu kita gratiskan semua 100%. Jadi kalau misalnya banyak sih yang beredar berita-berita ini kan sekolah mahal. Sekolah ini. Banyak juga di situ yang mungkin maaf katanya yang mungkin saat ini ekonominya kurang tapi disekolahkan di sana. Itu kita bantu. Jadi statement kalau sekolah Nurul Ilmi itu sekolah elit itu sudah hilang ya Bang ya? Kalau hilang sih sebenarnya tergantung orang yang ini ya. Tapi kita saya selalu sampaikan ke orang tua juga sama guru-guru juga. Intinya kan guru yang di dalamnya. Kita yang di dalamnya membuat sekolah itu merasa elit atau tidak. Biarkan sekolah ini terlihat elit, tapi jangan hanya orang elit aja yang masuk gitu. Masih banyak potensi yang lain gitu kan. Itulah yang mau kita sampaikan juga ke masyarakat bahwasanya Nurul Ilmi bukan hanya sekolah orang kaya saja, bukan orang-orang kantoran saja atau apa. Kalau memang mau bergabung di Nurul Ilmi, jumpai kita. Kurang mampu dengan segi ekonomi, misalnya SPP-nya segini, sanggupnya segini, kita tampung banyak. Bukan 1-2, bukan 30%. Yang seperti itu. Dikira memang mohon maaf Nurul Ilmi SPP-nya SD 400.000. Untuk sebulan ya? Iya, untuk sebulan. Yang 604 itu enggak. Lebih dari 20% enggak segitu SPP-nya. Karena mungkin sanggup orang tuanya segini gitu. Berarti kayak kuliah juga ya? Iya. Kuliah kan gitu ya, berdasarkan pendapatan orang tua yang kayak gituan ya ada ya. Kalau yang image-nya itu udah sekolah elit gitu kan. Kan image-nya jadi datang ke sini harus segininya SPP-nya, kalau nggak situ nggak diterima siswanya. Jadi datang image gitu kan, ternyata enggak. Banyak orang juga karena dengar kalimat-kalimat wih nah lalu awi dah nggak usah ide SPP, banyak kayak gitu kan ya. Padahal sebenarnya kalau sudah terjun ke dalam itu bisa didiskusikan ya dengan guru-guru. Bisa didiskusikan sama kita. Intinya kita semua bisa. Kalau misalnya segitu semuanya dibilang orang ini kalau udah mengajar di Nurul Ilmi sudah kaya dong, mahal gajinya dong gitu kan. Kaya semuanya, kaya hati. Karena tadi tuh ngajarnya dari pagi sampai sore. Kaya hati kan. Kaya hati dong. Jadi gaji kita itu kan nggak kalau misalnya sampai siang kita ngajar, pulang kan udah kelayapan kemana-mana, udah jajan kan. Ini udah sampai sore, ya udah gajian tabung, belum habis gajinya udah gajian lagi gitu kan. Betul ya, jadi ada juga untungnya ya pandemi ini ya. Jadi guru-gurunya bisa saving nih, karena ngajar terus nggak ada kesempatan untuk ngabisin duit. Intinya kalau dunia pendidikan gimana pun prosesnya. Kalau sekarang ini kan masih pandemi. Zaman pandemi ini nggak semua nggak ada orang yang memperkirakan seperti ini dunia pendidikan ini. Berbasis dengan teknologi. Berbasis dengan teknologi. Gimana dengan saudara kita yang ada di kampung-kampung sana yang tidak masuk sama sekali jaringan kan? Banyak ya. Nah, jadi gimana? Jadi intinya polanya itu aja. Kalau sudah gurunya, kalau di sekolah ini intinya kalau sudah gurunya tenang, tersampaikan semua ilmunya.
kalau gurunya merasa terbebani, artinya gini, ada sekolah atau ada yang lainnya gitu atau yang di mana lah gitu kan, karena pandemi dipotong gajinya Iya. Ngajarnya sudah 2 kali lipat dari sebelumnya, maklum ya karena SPP anak-anak dikasih diskon sedikit, jadi gaji kita pun dipotong ya gitu kan. Jadi alhamdulillah kita tidak menggunakan hal itu. Artinya biar orang itu tenang mengajar. Ada cara lain lah untuk menutupi itu ya. Ada cara lain kita buat hak-hak gurunya masih terpenuhi. Iya. Artinya dia pun sudah biar lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak kan. Gini kan Bang, kita kan sekarang di masa transisi dari 4.0 ke 5.0 nih. Iya. Dan memang sekarang kita juga nggak bisa bohong kalau banyak dunia sekarang ini baik secara pekerjaan, pendidikan sekarang sudah berbasis teknologi. Apakah teknologi itu bisa menggantikan metode pembelajaran tatap muka sih Bang? Kalau abang menjawab, mudah-mudahan tidak salah, tidak ada yang bisa menggantikan seorang guru itu untuk menyampaikan ilmu. Kenapa? Kalau teknologi itu hanya dia mentransfer seperti yang abang sebutkan tadi. Share Google bisa. Share Google bisa. Tidak ada yang menggantikan sosok seorang guru itu. Apalagi kita yang di SD, yang dunia pendidikan yang formal pertama, SD. Kalau muridnya masih kanak-kanak semua itu. Jangan dibilang masyarakat guru SD itu muda loh. Iya. Itu justru S3 kalah kan? S3 aja kalah untuk mengajar di SD nggak mampu gitu kan. Jadi untuk di SD itu kita tidak profesional yang dituntut kalau di SD. Kita pedagogiknya, kedekatan kepada anak-anak. Nah, yang saya sampaikan tadi, kenapa tidak bisa menggantikan? Ini jadi pendukung aja teknologinya ini. Supporting aja ya, asisten aja. Teknologi ini tidak bisa mengajarkan adab loh sama anak-anak. Iya dong, mana bisa ngajarin adab, teori aja paling kan gitu kalau di search. Nah, dia hanya bisa mengajarkan kognitifnya aja. Kognitif pengetahuan dia aja kan. Pengetahuan umum, praktik dia. Nah, sementara di dunia pendidikan ada 3, kognitif, afektif dan psikomotorik. Psikomotoriknya ya. Kognitif dia ini beda-beda orang, semua nggak cerdas orang semuanya. Psikomotorik itu juga gerakan dia, bukan gerakan cuma lasak ya. Iya. Kalau bahasa abang di SD tidak ada anak yang lasak main dindanaki. Enggak, itu kecerdasan kinestetik. Kinestetik namanya kalau dia tidak mau diam di tempat. Nah, yang ketiga adalah afektifnya. Afektif ini kan sikap. Mana bisa teknologi itu mengajarkan sikap gitu ya. Kalau kita tidak mencontohkan. Makanya kita guru ini adalah modeling. Kita kan modeling untuk anak-anak. Malah jangan sekali-sekali mencoba hanya mencari kerjaan aja untuk masuk ke SD. Kalau belum menguasai yang 3 ini, kamu itu adalah contoh bagi mereka. Anak-anak SD itu hanya melihat dan mendengar. Dilihat dia gurunya seperti ini, dia contohkan. Karena itu juga ada istilah gini kan, guru yang gimana, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yang kayak gitu kan. Ada ya istilah gitu. Ada. Dilihat dia kita ini, dilakukan dia ini, didengar dia kita ngomong gini, dia beda dengan SMP sama SMA. Makanya profesional kalau misalnya di bidang kedokteran, yang sudah dokter spesialis itu adalah di SD. Secara analogi, dokter-dokter spesialis itu kalau di dunia pendidikan adalah guru-guru SD. Kalau di SMA, kalau dia udah profesional saja dengan ilmunya, misalnya dia matematika, dia menguasai materi matematika itu udah cukup. Di samping sekarang kan sudah memang sebenarnya sudah penanaman karakter kita semuanya kan udah ke-13 kan. Jadi di SD itu tidak sulit gitulah. Tidak mudah. Tidak semudah dengan mengajar di dunia SMP dan SMA. Karena memang juga ya anak SMP dan SMA itu kan sudah mulai berdewasa ya. Dan juga sudah bisa menimbang dan segala halnya. Kalau anak-anak SD mah masih ngikut-ngikut aja, masih ngekor-ngekor kan ya Bang ya. Jadi kalau anak-anak ataupun siswa yang ada di SD Nurul Ilmi itu sekarang gimana Bang? Apanya? Secara kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Kalau afektif kita kan ada harus menjelaskan kepada guru-guru semua, harus mereka tahu
anak-anak ini kan terlahir dari banyak orang tua latar belakangnya, banyak karakter dan banyak latar belakangnya. Kita tempa di sekolah belum tentu orang tua, belum tentu di rumah relevan linear dengan yang kita sampaikan. Kita ajarkan anak-anak merokok, tapi mamanya di rumah atau ayahnya di rumah merokok. Nah, makanya guru-guru SD tidak merokok gitu. Kalau di Nurul Ilmi ya. Nah, jadi untuk anak-anak SD Nurul Ilmi kita terapkan dia yang namanya, sebelum kita justifikasi dia itu tidak bisa, harus kita tahu dulu kecerdasannya mah. Kecerdasan multiple intelligence itu namanya. Nah, yang mana anaknya yang spasial visual, yang mana anaknya yang audio visual, yang mendengar spasial menonton, yang mana anaknya yang kinestetik, yang mana logis matematika, yang namanya naturalistik, yang mana interpersonal, mungkin abang interpersonal banyak cakapnya gitu. Yang mana yang intrapersonal, kepala sekolah kayaknya banyak yang interpersonal deh, yang bisa berkomunikasi. Kalau sempat kepala sekolah atau bukan kepala sekolah ya, kalau sempat pemimpin itu kecerdasannya intrapersonal, terkekang kita bawahannya. Intrapersonal itu kan pendiam. Istilahnya mahal suaranya. Introvert gitulah ya. Iya, biasanya dia itu menggunakan kecerdasan IQ, logika aja ya. Tanpa hati kurang gitu. Perasanya kurang. Kurang merasa gitu. Jadi misalnya kalau yang bedanya, kalau yang intra dia nanti datang kita, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, apa yang perlu sampaikan, ya udah ini udah pergi. Kalau yang inter, sebelum ke tujuannya cuma satu tapi sudah melebar kita dulu sampai 4. Jadi betul, tenang dulu baru mulai. Nah, kecerdasan ini semuanya harus kita pahami. Anak-anak kita yang 30 itu baru justifikasi dia itu, mohon maafnya, bodoh atau tidak. Karena anak-anak tidak ada yang bodoh. Anak-anak istimewa pada bidang masing-masing. Gak pintar di akademik, mungkin dia empati. Mungkin dia penyayang, mungkin dia bersihnya, atau yang lainnya lah. Jadi semua anak-anak itu istimewa pada bidangnya. Kita lah yang mengembangkannya di SD. Jadi yang selama ini kan orang hanya memandang pintar atau bodoh. Kalau nggak bisa matematika bodoh selama ini gitu ya. Kalau bisa matematika pintar. Belum tentu loh yang juara 1 itu jadi pemimpin nanti. Berhasil belum tentu kan. Berarti karakter. Karena gitu adab lebih tinggi dibanding. Itu yang mana al-adabu fawqal ilmi, yang gitu ya Bang ya. Wah, gitu juga ya. Berarti memang konsep mengajar dan siswa di Nurul Ilmi itu diselaraskan dengan konsep yang bilang sebut tadi ya. Kalau sudah kita tahu macam-macam anak-anak ini, contoh ya, 30 anak, dipolakan gurunya, udah tahu dia udah tahu si anak yang satu ini kinestetik, ngapain kamu suruh dia duduk mendengarkanmu mengajar? Orang dia aktif bergerak ya udah bawa aja keluar, belajar penemuan, belajar outdoor, dia tuh paling suka. Ada materi pelajaran pasar, bawa ke pasar, bawa ke swalayan, dia paling suka, pasti dia bisa. Nah, kita juga sebagai pendidik harus tahu konsentrasi anak-anak itu kan umurnya ditambah 1. Gitu ya. Kelas 1 berapa tahun? 6 kan? 6 tahun, 6 tambah 1 7 menit lah dia bisa konsen gini. Selebihnya dia udah nyoret-nyoret. Dul sendiri berapa tahun? Saya sekarang masih 23. 23 tambah 1 24. Coba seminar 24 menit pasti bisa gini. Selebihnya udah coret-coret, gambar-gambar, ganggu kawan, ambil pipet. Iya, betul. Gulung-gulung pipet gitu kan. Betul. Apa yang kita terapkan sama anak kita kan. Nah, jadi kalau udah tahu dia anaknya itu yang seperti itu, berarti guru harus menggunakan metode bervariasi. Sesekali, makanya kita siapkan di kelas Infokus satu-satu. Anak-anak yang suka audio visual ya udah kita buka. Anak-anak yang suka spasial visual atau gambar atau apa, dia semuanya kita menonton kan gitu ya. Anak-anak yang logis matematika ya udah kita buat jadi pemimpin. Tapi secara infrastruktur Nurul Ilmi sudah lengkap dong Bang? Insya Allah kalau kita kan akreditasi A. Berarti kalau akreditasi A berarti udah seluruhnya kan dilihat. Nah, kalau dia media pembelajaran Infokus sudah kita siapkan. Di samping media Infokus juga yang speaker-speaker yang kegunaan guru-guru juga udah disiapkan di kelas-kelas.
Dari secara infrastruktur sudah di atas standar lah ya untuk kota Insya Allah sarana prasarananya sudah memadai lah. Iya, itulah. Enak sekali ya kalau memang bisa sekolah kayak gitu. Dan sekarang gini nih Bang, sekarang kan sudah mulai belajar aktif lagi ya. Iya. Gimana sekarang Bang melihatnya? Kan udah libur 1 tahun nih. Iya. Sebelumnya sekolah bagus dengan normal, libur, terus sekolah lagi. Nah, gimana siswa sekarang itu yang datang? Ada perubahan nggak dari mereka Bang? Karena kan bisa aja ya selama libur itu terkontaminasi dengan lingkungan. Perubahannya yang pertama fisik. Oke. Perubahannya yang pertama itu fisik. Pasti dong tumbuh ya namanya juga anak-anak. Perubahannya fisik yang pertama. Yang kedua karena adab. Tergantung sih sebenarnya tapi ada 60% ke atas. Iya. Berubah dari yang sebelumnya karena apa? Karena lingkungannya. Karena yang paling mempengaruhi anak ini kan bukan sekolah sebenarnya. Iya. Berapa persennya itu sekolah, tapi lingkungan itu yang paling mengatur dan membentuk karakter si anak merubah ini. Ini di rumah dan di lingkungan dia kan. Itu kita jumpai anak-anak ketika orang itu masuk banyak berubah dari cara ngomongnya yang biasanya kita di sekolah hanya anak nggak bisa ustazah gitu. Oh, pakai anak kita di sana pakai anak antum gitu kan, nanti ukti gitu kan, ustadz ustazah gitu. Nah ketika ini dia bisa saya nggak bisa. Oh iya. Intonasi suaranya pun udah saya nggak bisa, nggak mau saya. Nah, udah ada gitu kan. Ada perubahan ya. Ada perubahan lah, tapi itulah tugas kita kan. Kalau anak-anak tidak bisa sekali dibilang, harus berkali-kali. Iya. Istilahnya menegur dia pun yang seperti itu, bahasanya bukan kita langsung menghukum dia atau gini kan. Namanya juga masih anak-anak, masih labil lah ya. Tapi disentuh dia dengan ada yang dibuat nyanyian di kelas gitu kan, ditontonkan lagi adab-adab, udah disiapkan kan film-film anak-anak di kelas. Sudah dipersiapkan sampai sedetail itu udah dipersiapkan. Bagaimana istilahnya, ada kan gini, yang kelas 6 ini kan, kalau kita dulu kan, kalau abang lah dulu, di masa abang ya, masa abang dulu kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP 2 SMP kita masih main-main kan sama perempuan. Sampai di masa saya juga iya sih. Iya, masih main-main di lingkungan kan. Masih. Kalau sekarang SD kelas 4 kalau main sama perempuan cie-cie pacaran gitu kan. Nah, kalau setahu saya waktu abang dulu SD, mohon maaf yang akhwatnya yang perempuan itu akil baliknya di SMP banyak. Sekarang SD kelas 3. Sudah ada kayak gitu ya, Bang? Kelas 3 kelas 4 yang paling banyak. Oh iya. Kelas 3 kelas 4 ya udah akil karena makanan. Kan kelas 4 udah akil balik. Jadi kita berarti menjaga total. Harus dong kan. Makanya apa siasatnya kita untuk tidak bersentuhan laki-laki sama perempuan. SDM ini kan ada 2 tangga naik ke atas dari sana. Kalau selama ini kan dari mana aja maumu. Iya. Kalau sekarang enggak, ini cuma tangga ahwat. Kalau lewat dari sini Ikhwan berarti ganti langsung. Dapat teguran ya. Langsung dipakai jilbab aja. Jadi orang itu hanya lewat di tangga mereka. Jadi enggak sempat orang itu main-main sama perempuan laki-laki. Nah, perubahan-perubahannya banyak sekali dari segi kecerdasannya, fokusnya belajarnya karena sudah di rumah pakai handphone. Iya, itu dia kan, selama libur kan pakai handphone belajarnya. Jadi ada anak-anak nyeletuk gini, kalau ketika belajar, nanti kirim kalau ustazah ke WA mama aku, nanti di WA aku bahas. Dia hanya WA 5 menit, selebihnya kan udah main. Dia udah memfokuskan kembali mereka, itu yang paling sulit. Makanya kita belajar hari pertama, kedua, ketiga itu di hari pertama sekolah, kedua, ketiga sampai 1 minggu itu belum bisa kita memberikan materi secara full seperti biasa ya. Iya, istilahnya mengajarkan langsung lah gitu kan. Masih mengembalikan mood. Itulah dia. Karena terlampau enak ini anak-anak liburnya. Kalau dulu kan mereka berharap hanya kapan ada libur gitu. Ketika hari Minggu udah merdeka kan. Merdeka, dapat weekend merdeka. Iya, sekarang kapan sekolah gitu. Oh iya. Akhirnya memang anak-anaknya siswa-siswanya juga udah rindu sekolah ya jadinya. Iya. Dari rindu sekolah, kita juga guru-guru rindu sekolah, semuanya rindulah untuk sekolah. Tapi gimana ceritanya, Allah masih kasih ujian ke kita seperti ini kan. Masih ada ujian untuk semoga lah berakhir, dan ya inovasi-inovasi pembelajaran ini ya mau tidak mau harus tetap
ada dong. Iya. Harus tetap beradaptasi dengan hal yang terjadi saat ini. Iya. Gimana pun kondisinya, kita sebagai guru harus punya desain metode bervariasi. Iya, iya. Kalau seperti ini kondisinya, ya seperti ini kita mengajarnya. Kalau seperti ini kondisinya, seperti jangan kita istilahnya alasan saja, kan masih pandemi, daring, kirim, berdosa kita sebagai guru. Dan menurut saya juga nih ya, bisa jadi kan guru ini juga kan karakternya beda-beda nih Bang. Iya. Bisa jadi ya malas itu datang dari gurunya dong. Daring aja lo udah. Iya. Jadi itulah yang membuat kita berdosa. Gaji yang kita terima itu kan belum kurang berkah lah. Kurang berkah ya kalau kan, karena jam kita kan mengajar seharusnya jam segini. Ya udah, kan banyak cara yang bisa kita gunakan untuk bagaimana tetap tanggung jawab saya yang itu saya tuntaskan. Iya. Ini malah anak-anak pengen belajar tapi kita yang nggak siap gurunya, itu yang rusak kan. Kalau misalnya dunia pendidikan dari menteri sendiri belum ada solusi atau apa yang hanya solusi dengan daring ini aja. Nah, kita kan punya inovasi masing-masing, makanya bentuk KKG, kelompok kerja guru kan. Kelompok kerja guru. Ya, disitulah desain. Dan yang seperti Abang sebut juga tadi ya, itu sudah salah satu bentuk inovasi untuk mengajar ya. Nah, orang itu berkumpul, sering berkumpul, orang itu bertukar pikiran mengajarkan. Yang ini seharusnya nggak berinovasi, ini berinovasi kan udah menular. Iya. Nah, itu dilakukan sebelum sekolah anak-anak. Nanti kalau sekolah anak-anak ini kita buat ya, ini kita buat ya gitu. Ketika tiba-tiba pun model pembelajaran, tapi waktu pertama COVID kita pun tetap karena masih shock kan, belum tahu caranya gimana gitu kan. Tapi kita jangan dilema di situ, harus kita cari karena kita butuh solusinya kan. Iya dong. Biarkan COVID yang kemarin bulan 3 sampai bulan 5 itu hanya batas evaluasi kita. Iya. Mengevaluasi bagaimana kita buat. Di masa itu Abang juga total berhenti ya? Mengevaluasi ya. Cukup hanya memantau dari rumah. Iya. Guru-guru semua beraktivitas, kita juga beraktivitas. Iya. Tapi kita sembari mengevaluasi apa sih yang kita buat. Nggak mungkin selamanya kita daring. Iya dong. Ya apa kan? Cara yang bisa dibuat ya? Karena orang tua kan cuma punya HP, anaknya kelas 1, dia juga kerja, pagi-pagi udah pergi kerja. Kapan anaknya mau daring? Kalau mau daring kita andalannya, ya kan? Jadi kita harus buat apa yang saya pikirkan, apa yang kalian pikirkan, ayo kita sama-sama pecahkan. Ya karena juga ya gini, di luar sana juga ada orang tua yang nggak punya HP mungkin. Iya, banyak. Ada juga yang di rumah itu yang handphonenya yang tidak punya jaringan gini, yang tidak smartphone mungkin. Banyak juga kan di sana kendala-kendala seperti itu. Tapi kalau kendala yang paling urgen di masa Abang ngajar ini apa aja sih Bang? Kalau kendalanya sih sebenarnya hanya kasihan aja sama anak-anak. Kita kan di sana protokol kesehatannya bukan lumayan lagi, udah ketat kali. Kasihan saya lihat anak-anak pakai masker, pakai face shield seharian. Itu yang kasihan saya. Jadi yang kedua kan kita tidak boleh makan. Kami hanya membolehkan anak bawa minum. Oke. Nah, karena apa? Karena kalau dibuat lagi waktu makan, disitulah buka masker. Iya dong. Kita nggak tahu kan penyebaran COVID ini gimana kan. Jadi kami nggak bolehkan. Kalau tapi orang itu pun tidak langsung ultimatum otoriter gitu kita buat. Kalau ada orang tuanya memang anaknya yang makan, nah komunikasikan ke wali kelasnya. Ada ruang makan di kantor saya. Oh iya. Di situ cara gantian. Kantor Abang dijadikan ruang makan. Ya, lebih dari ruang makan, ruang BK, ruang apa sih? Ruang perdebatan juga. Jadi gitu ya. Jadi ya karena kondisi sekarang apa yang ada dipakai aja lah dulu semua. Iya, dipakai aja lah dulu. Pokoknya jangan sempat menyalahi. Dunia pendidikan penting, dunia kesehatan juga lebih penting. Jadi jangan kita bablasan. Jangan kita pisahkan yang dua ini. Ketika kita mau sekolah, tapi protokolnya kita tidak indahkan. Indahkan protokolnya, indahkan pendidikannya itu yang pas. Doruriahnya ada masing-masing ya. Jadi tetap dijalankan, jangan ada yang ditinggalin dong. Karena sama-sama penting ya Bang ya. Intinya jangan packaging. Ketika istilahnya kita mau post, kita pakai masker semuanya atau apa, jangan. Itu yang berdosa, itu yang menipu gitu kan. Kalau kita real aja. Siapapun, walau misalnya kan kita kepala sekolah kan kadang pergi keluar, atau ada rapat di luar atau ada gini. Jangan hanya dipantau oleh kepala sekolah. Ingat pengawasan Allah itu yang penting. Yang penting.
Jadi kalian semua jangan sempat menurunkan maskernya ke dagu. Itu abang tekankan tuh di sekolah. Dan saya pun harus melaksanakannya dong. Iya dong. Ya kan? Mana mungkin orang itu jangan pergi ke pasar nggak pakai masker. Jangan pergi ke ramaian-ramaian nggak pakai masker. Iya, nah tiba-tiba abang pergi ke pasar nggak pakai masker, nah itu yang menyampaikan nggak pakai masker. Jadi dia juga nggak pakai. Ya, jadi nggak dengar kan orang kan. Jadi tapi kalau kita sampaikan dan kita juga praktekkan, mudah-mudahan bisa mengalir. Dan nggak perlu saya CCTV ada di setiap kelas untuk mengawasi kalian, cukup Allah yang mengawasinya. Memang itu pengawasan paling ngeri itu. Iya kan. Apalagi memang ya karena Nurul itu berbasis agama ya sekolahnya. Jadi ya mungkin guru-gurunya juga dengan kalimat seperti itu aja kesadarannya jadi ya Allah sih bapak mah ngeri CCTV-nya. Iya. Kalau misalnya mau ngambil napas atau apa, biasakan aja dulu. Saya pun dulu paling anti yang pakai masker ini. Jadi tapi karena terbiasa. Kalau bisa karena biasa ya sekarang. Biasa. Malah kita keluar nggak pakai masker merasa canggung, ada yang merasa kurang takut sekarang gitu ya. kan. Iya. Tapi ya semoga lah ya selesai pandemi ini ya, biar kita kembali normal lagi. Orang-orang juga udah rindu loh ke kehidupan normal kembali ya. Walaupun karena kita kan manusia sosial, butuh sosial gitu kan. Iya betul sih bang. Sekarang kita udah terjangkau sosialnya. Nah ini. Walaupun sekarang yang ada itu ya yang kita dapatkan adaptasi kebiasaan baru ya dengan memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan berbagai peraturan lainnya soal AKB. Tapi ya bagaimanapun kehidupan normal itu masih sangat kita rindukan. Iya. Bisa bebas ke sana kemari dan diskusi, belajar dan ya kayaknya juga kehidupan normal itu mengajar bakal lebih seru ya bang. Iya. Intinya gurunya harus berinovasi itu aja. Iya, harus berinovasi itu aja ya. Dan memang sekolah abang banyak inovasinya nih ya. Untuk mengajari nih, alhamdulillahnya. Nah gini bang, kan kita tinggal di Padang Sidimpuan ya. Dan yang abang sebut tadi soal packaging. Emangnya banyak ya orang-orang di luar sana itu yang hanya kemasannya aja yang mematuhi protokol, tapi realisasinya enggak. Ada ya. Ada, makanya saya sampaikan tadi. Kalau memang kita nggak pakai, nggak mematuhi protokol kesehatan itu dengan baik, nggak usah kita post dengan mematuhi peraturan dengan baik gitu. Tiba-tiba nanti orang datang, nggak sama yang aslinya, nggak nyata gitu kan. Jadi asli lah, fakta lah, realita lah. Bagaimana kita, intinya seperti yang abang sampaikan tadi, protokol kesehatan, pendidikan itu penting, kesehatan itu jauh lebih penting lagi untuk kita semuanya. Kita serahkan semuanya sama Allah. Insya Allah Allah yang menjaga kita, menjaga daya tubuh kita gitu kan. Saya rasa kemarin pun gimana ya, saya buat puding guru-guru saya ini gitu kan. Karena biasanya mengajar hanya 8 jam, ini sampai 12 jam. 12 jam itu misalnya, bukan waktu yang sedikit. Iya. Belum lagi controlling dia malamnya. Malam sampai di rumah kan harusnya istirahat. Tapi itu malam dia di rumah hanya ngontrolin anak-anak yang nggak daring, yang masuk sekolah. Berarti masih mengajar dong dia malam gitu kan. Belum lagi tugas-tugas. Gimana ya gitu, gimana. Alhamdulillah mereka daya tahan tubuhnya mungkin ditambah Allah lah atas keikhlasannya gitu kan. Iya ya. Dan memang ya masih energik semua ini guru-gurunya. Kalau di Padang Sidimpuan ini kita masih masih ragu dengan COVID. Iya. Hilangkanlah perasaan itu. COVID itu nyata. Insya Allah kalau kita jaga yang 3M itu. Tapi walaupun nyata kita harus tetap ya bergerak. Berkarya. Karena memang COVID itu ada, makanya kita harus lebih berani. Intinya kita kan selalu diajarkan harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Kita harus bersyukur ada COVID ini, kita harus ambil hikmahnya. Guru-guru kita jadi lebih lihai menggunakan komputer. Kita lebih jago menggunakan ini semuanya. Dan juga kita juga berdasarkan apa COVID ini, saya juga bisa jumpa sama Dul, bisa seperti ini kan. Kalau enggak mungkin enggak kan. Kalau enggak sibuk pastinya ya. Saya pun sibuk dan Dul pun kita dari kemarin ya kan. Udah lama itu mau sebenarnya jumpa gini-gini kan. Cuman ala kulli hal Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu. Keinginannya kemarin, tapi kebutuhannya sekarang. Baru sekarang bisanya baru ada rezekinya sekarang.